Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firdananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Viral di media sosial video merekam peristiwa seorang pria mengacungkan senjata api di proyek bangunan mewah di Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu 12 Februari lalu. Terlihat pria beruban berbaju warna kuning menodongkan benda mirip pistol ke pekerja bangunan berbaju hitam yang membentak kuli bangunan sambil menodongkan pistol ke arah kaki dan kepala. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunjakarta.com. Ada Anas Furkon Hakim di sana. Halo Anas. Halo, Beda. Ya. Anas, bisa diinformasikan bagaimana untuk kronologi penodongan airsoft gun ke kuli bangunan ini? Ya, baik, Beda. Peristiwa penodongan senjata airsoft gun jenis Glock 17 itu terjadi pada Sabtu 12 Februari 2022 sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam video yang beredar terlihat seorang pria paruh baya kaos berwarna kuning terlihat mengacungkan senjata tersebut ke arah kaki dan kepala seorang kuli bangunan yang belakangan diketahui berinisial STS. Sambil membentak, pelaku langsung mengancam kuli bangunan tersebut dengan memberikan opsi mau ditembak di bagian dengkul atau kaki. Sementara itu korban atau kuli bangunan itu sendiri terlihat ketakutan dan berbicara sambil terbata-bata menjawab pertanyaan dari pelaku itu sendiri. Gitu. Baik, kemudian apa sebenarnya motif dari pelaku sendiri menodongkan airsoft gun kepada kuli bangunan tersebut? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku setelah ditangkap pihak kepolisian, pelaku mengaku terganggu dengan suara berisik pekerjaan proyek renovasi bangunan yang berada tepat di sebelah rumahnya. Apalagi saat itu pelaku tengah melakukan aktivitas Zoom meeting di rumahnya, sehingga ia merasa kesal dan kemudian mendatangi proyek renovasi bangunan tersebut dengan mengajak supirnya. Namun sebelum melakukan senjata airsoft tersebut, pelaku juga sempat menyiram air teh ke wajah korban. Setelah itu baru pelaku mengajukan senjata airsoft tersebut. Kemudian bisa diinformasikan dari pemeriksaan dari hasil pemeriksaan polisi sendiri, dari mana pelaku ini mendapatkan airsoft gun tersebut? Ya, pelaku mengaku membelinya di salah satu mall di kawasan Jakarta Selatan yang toko tersebut menjual perlengkapan gitar. Diketahui senjata airsoft gun jenis Glock 17 itu dijual dengan harga 4,5 juta. Pelaku sendiri mengaku membeli senjata itu hanya untuk melihat gagah dan dia juga mengaku stres menghadapi situasi pandemi COVID-19. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Anas, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 5 batang pohon ganja ditanam di polybag ditemukan di kawasan hutan Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka oleh warga. Seorang warga yang baru membeli lahan kaget melihat di lokasi yang hendak dibersihkan tersebut. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Mendo Barat yang menginformasikan kepada Satres Narkoba Polres Bangka, dan selanjutnya Kasat Narkoba Ibtu Deni Wahyudi dan Kapolsek Mendo Barat Ibtu Haryoso mendatangi lokasi bersama anggotanya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Dedi Marjaya di sana. Halo, Dedi. Ya, selamat siang, Firda. Ya, Dedi, bisa diinformasikan bagaimana pertama kali penemuan tanaman ganja di sebuah lahan milik warga itu? Ya, awalnya salah seorang warga membeli lahan di lokasi hutan Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Pada saat warga tersebut ingin membersihkan lahan untuk ditanami tanaman kebun,
di salah satu semak di dalam hutan dia melihat ada sejumlah polybag yang berada di lokasi. Melihat ciri-cirinya, dia curiga itu adalah tanaman ganja. Untuk memastikan hal tersebut, warga tersebut kemudian mendatangi Polsek Mendo Barat melaporkan penemuan tersebut. Kapolsek Mendo Barat Ibtu Haryoso bersama Kasat Narkoba Ibtu Deni dan jajarannya kemudian mendatangi lokasi. Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada 5 batang tanaman ganja yang tumbuh subur dengan tinggi bervariasi. Kemudian tanaman tersebut di dalam 5 polybag dibawa ke Sat Narkoba Polres Bangka di Sungai Liat Kabupaten Bangka. Demikian, Firda. Jadi bisa diinformasikan berdasarkan penelusuran dari pihak kepolisian sendiri, siapa sebenarnya pemilik ganja yang ditemukan di sebuah lahan milik warga tersebut? Ya, hingga saat ini belum diketahui pemiliknya karena pemilik lahan yang saat ini juga baru membeli, sementara pemilik lahan yang sebelumnya menjual kepada warga tersebut juga tidak mengetahui karena sudah lama tidak dilakukan pengecekan ke lokasi sehingga menjadi hutan belantara. Namun demikian saat ini polisi terus melakukan penyelidikan guna mengungkap siapa pelaku penanam pohon tersebut. Demikian, Pedang. Baik, kemudian sejauh mana saat ini untuk hasil penyidikan polisi dan akan diapakan tanaman ganja tersebut oleh pihak kepolisian? Ya, sebelum penemuan 5 batang ganja ini juga kepolisian setempat juga sempat mendapatkan kabar bahwa di sejumlah titik hutan di Kecamatan Mendo Barat ada warga yang melakukan penanaman ganja untuk keperluan dijual atau kepentingan sendiri. Namun beberapa kali dilakukan pengecekan lahan-lahan yang diinformasikan warga tersebut sudah tidak ada tanaman ganja, kemungkinan sudah dipanen atau dipindahkan ke tempat lain. Saat ini kepolisian sedang dalam waktu dekat ini berencana akan memusnahkan 5 batang ganja yang ditemukan tersebut agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Demikian, Bidang. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos Dedi Marjaya atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Dedi juga sudah menghimpun keterangan dari Wakapolres Bangka Kompol Robertus Wardana Utama. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggal 11 Februari pukul 6 sore tentang penemuan 5 pokok batang tanaman yang diduga jenis ganja yang terdapat di kebun miliknya yang berada di kebun Pelumpang Dusun 2, Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, ya, Jepang. Selanjutnya Ibtu Haryoso, Kapolres Mendo Barat, dengan dibackup oleh Kasat Narkoba, bersama narkoba langsung menindaklanjuti terkait laporan tersebut tentang ganja ini. Dari hasil tidak lanjut tersebut ditemukan 5 bukti, ya, 5 buah ditemukan barang bukti 5 batang dan 5 batang pohon dalam keadaan mati hidup di depan orang laki-laki yang diduga tanaman jenis ganja yang berada di dalam pot karung dan pot polybag dengan tinggi masing-masing bervariasi. Ada yang sudah panen, ada yang baru sudah 4 bulan, ya, sudah 4 bulan. 2 buah jenisnya berisi air pupuk dan air biasa. Kemudian 1 bungkus insektisida merah vitamin. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Bangka akan mengamankan barang bukti langsung membawa ke Polres, kemudian melakukan pendataan terhadap pemilik kebun tersebut. Kemudian narkoba terus melakukan pengembangan penyelidikan terkait dugaan kepemilikan pohon ganja yang ada di depan rekan kami. Konten kreator asal Kabupaten Merangin, Jambi menjadi tersangka karena diduga melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE. AI, YouTuber yang berdomisili di Kabupaten Merangin ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Merangin. Konten kreator terkenal di Kabupaten Merangin itu terpaksa berurusan dengan kepolisian setelah dilaporkan warga atas dugaan melakukan tindak pidana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Darwin Sijabat di sana. Halo, Darwin. Ya, halo rekan Firda dan pemirsa. Ya, Darwin, bisa diinformasikan bagaimana untuk kronologi seorang YouTuber ini di Merangin ini terjerat kasus pidana UU ITE? Ya, pemirsa, kami sampaikan bahwa dilaporkannya
tersangka ini atas laporan masyarakat yang merasa namanya tercemar karena postingan-postingan postingan tersangka di beberapa grup yang di mana tersangka yang merupakan YouTuber yang namanya di belakang hari ini kian terkenal di Kabupaten Merangin, Jambi, karena merasa tidak terima atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian korban melaporkan AI kepada Polres Merangin. Setelah dilakukan oleh penyelidikan dan serangkaian gelar perkara, maka AI ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Merangin, di mana atas gelar perkara itu penyidik Polres Merangin menyimpulkan bahwa diduga kuat tersangka melakukan pelanggaran tindak pidana Undang-Undang ITE. Seperti itu, rekan. Bisa diinformasikan, Darwin, terkait postingan yang diunggah oleh tersangka sendiri, seperti apa isinya? Bisa digambarkan secara rinci? Ya, pemirsa, kami sampaikan bahwa postingan-postingan yang dibagikan oleh tersangka ini menggunakan akun palsu. Dari keterangan kepolisian, kami dapatkan bahwa ada setidaknya 5 akun palsu yang dimiliki oleh AI, konten kreator asal Kabupaten Merangin, Jambi ini, yang berisi postingan dari akun palsu itu, yakni ditujukan kepada salah satu oknum ASN yang berada di Kabupaten Merangin, di mana postingan tersebut menyudutkan bahwa salah satu oknum ASN yang dilaporkan yang di postingan itu melakukan perselingkuhan, sehingga dalam postingan itu diminta untuk Bupati Merangin agar segera menindaklanjuti. Maka dari postingan itulah kemudian dilaporkan, dan postingan itu setelah berlangsung berulang kali diposting oleh tersangka di beberapa akun Facebook sejak Agustus 2021 hingga Februari 2022 ini. Seperti itu, rekan Firda dan pemirsa. Oke, kemudian untuk pasal yang akan disangkakan dan ancaman kurungan bagi tersangka sendiri bisa diinformasikan, Darwin? Ya, pemirsa, kami sampaikan bahwa dari sang YouTuber tersebut, dia disangkakan dan terancam kurungan pidana yang tertuang dalam Pasal 48 ayat 1, junto Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, dan kemudian dikenakan Pasal 45 ayat 3 junto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Ya, seperti itu pemirsa dan rekan kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Darwin Sijabat, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Darwin juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Merangin AKBP Dewa Ngakan Nyoman Arinata. Berikut liputannya untuk Anda. Seorang YouTuber yang bernama inisial Aki, ya kan? Aki, dalam artian dia membuat postingan dengan menggunakan akun fake atau akun palsu. Ada berapa akun dia punya ini? Ada 4 ya? Akun 5. Ada 3 akun, sedangkan akun resminya yang dia gunakan bernama Angka AIS atau Bank Angka, ya kan? Ada 4 akun, dan salah satu akunnya palsu bernama Angka Islami. Yang kedua, akun bernama Mas Turo Parawati. Terus akun yang bernama Wakandar Lahap. Dan akun Akbar Kadar, serta akun Amma Al-Islami. Peristiwa pidana apa yang terjadi? Dia pada bulan Agustus di akunnya yang dibuat akun palsu
Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Serempulu, maksud kami, atau AMPU menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Nrekang pada Selasa 15 Februari kemarin. Para petani menuntut agar aktivitas penggusuran yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara PTPN 14 di Kampung Sikamasen, Kecamatan Maiwa dihentikan. Aksi unjuk rasa ini berakhir ricuh. Massa terlibat aksi dorong dengan petugas gabungan yang mengakibatkan gerbang kantor Bupati Nrekang ambruk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Tommy Pasero di sana. Halo, Tommy. Halo, Firda. Ya, Tommy, bisa diinformasikan apa pemicu terjadinya kericuhan dalam aksi ratusan petani di kantor Bupati Nrekang ini? Baik, Firda dan Tribuners. Jadi kericuhan bermula saat ratusan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Serempulu di Kabupaten Nrekang ini ingin menyampaikan tuntutan mereka secara langsung ke Bupati Nrekang Muslimin Bando. Namun setelah menunggu lama, mereka hanya ditemui oleh asisten 1 pemerintahan. Karena jengkel, ratusan massa yang merupakan petani ini pun memaksa masuk ke kantor Bupati Nrekang. Namun upaya tersebut dihalau oleh pihak petugas gabungan yang disiagakan. Akibatnya massa dan petugas gabungan terlibat aksi saling dorong yang mengakibatkan gerbang masuk kantor Bupati Nrekang ini ambruk. Jadi dalam aksi saling dorong itu terjadi kericuhan. Nampak petugas setelah gerbang roboh tak mampu menghalau dorongan dari ratusan massa. Seperti itu. Kemudian apa saja tuntutan dari para petani sendiri untuk kepada Bupati Nrekang? Jadi ada 2 tuntutan utama dari ratusan petani ini. Pertama, mereka menuntut agar aktivitas penggusuran dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 11 untuk dihentikan. Kemudian mereka menuntut agar Bupati Nrekang Muslimin Bando mencabut surat rekomendasi hak guna atau HGU yang telah diserahkan ke pihak PTPN. Jadi 2 tuntutan ini yang merupakan hal yang akan disampaikan massa secara langsung ke Bupati Nrekang Muslimin Bando. Firda. Baik, kemudian bagaimana respons dari Pemkab Nrekang sendiri terkait tuntutan para petani ini? Jadi meski tak ditemui oleh Bupati Nrekang Muslimin Bando, ratusan massa ditemui oleh Wakil Bupati Nrekang yakni Asman. Hadir juga saat aksi unjuk rasa ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam aksi itu sempat juga digelar rapat dari perwakilan PTPN, perwakilan petani, Pemkab Nrekang, dan juga DPRD Nrekang dan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun rapat tersebut digelar tertutup. Namun informasi yang kami peroleh bahwa hasil dari rapat tersebut, jadi aktivitas penggusuran yang dilakukan oleh PTPN diminta untuk dihentikan hingga kasus agraria di lahan pertanian yang berada di Kampung Sikamasen, Kecamatan Maiwa, Nrekang ini diselesaikan secara baik-baik. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Tommy Pasero atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Tommy juga sudah menghimpun keterangan dari petani bernama Abdul Muthalib. Berikut liputannya untuk Anda. Ya. Bagaimana melihat keadaan ini, Pak? Tahu menyedihkan. Karena apa yang kita tanam selama ini ada yang duriannya sampai pohon begini kayaknya sekarang rata dengan tanah. Yang kecuali rumah di sana yang masih bisa diselamatkan. Tidak tahu bagaimana menafsirkan. Sudah berapa? Kurang lebih ya, 30 tahun lebih. 30 tahun ya. 83. 85 sekitar 85 86 lah.
Pak, Selama ini kita seperti begini tidak pernah dia ketemu. Tidak pernah. Ini lagi kita merencana ketemu, dia bilang tidak ada di dalam. Sementara teman masuk dalam cek, kalau tidak salah, cari kebenarannya Bupati apa ada tidak ada. Yang dibantu keluarga dari luar. Iya, ya, dibantu dari keluarga dari luar semua. Karena tanamannya sudah merica, apa-apa semua ditanam, rambutan, durian. anak sekolah. Anak sekolah. Tapi mau diapa ya seperti begitu. Tahu banyak sekali. Kalau Bapak tidak percaya, mungkin lebih baik Bapak lihat keadaannya seperti apa di sana, seperti tanah lapang yang baru di eskavator, didirikan baru. Padahal dulunya, alhamdulillah di sana bukan hanya sekedar berkebun, tapi mereka hidup di hutan. Karena dia menyadap pohon aren, mereka hidup di sana. Dari dulu sampai sekarang masih itu penghasilan mereka, dan mereka alhamdulillah anaknya banyak sekolah, tapi untuk saat ini saya tidak tahu bagaimana ke depan. Menurut informasi dari orang tua kami tadi, sampai saat ini mereka yang sudah digusur kebunnya sampai saat ini bantuan saja tidak pernah, apalagi memenuhi mereka di bawah seperti. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Korban dugaan penganiayaan oleh oknum bank plecit di Wonogiri yang sempat menjalani perawat inap di rumah sakit kini sudah diperbolehkan untuk pulang. Salah satu korban tersebut adalah Nani Haryani yang dipukul di bagian perut oleh pria yang disebutnya sebagai H, yang juga sempat diseret dan dengan menarik jaket miliknya oleh 2 orang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Erlangga Bima Sakti di sana. Halo Bima. Halo Fitda, selamat siang. Ya, Bima, bisa diinformasikan soal adanya kasus dugaan penganiayaan oleh oknum bank plecit di Wonogiri ini. Total ada berapa korban dan bagaimana untuk kronologi lengkapnya? Terima kasih untuk waktunya Fitda. Untuk korban dugaan penganiayaan oleh oknum bank plecit di Wonogiri ini, sementara yang melapor itu ada 3 orang. Itu yang berperan sebagai perantara dari bank plecit itu ke nasabah. Jadi yang mencarikan nasabah, bukan nasabahnya langsung. Jadi untuk kronologinya saat itu sejumlah nasabah yang dibawa ke perantara ini telat membayar. Jadi sudah ada kesepakatan ketika angsuran setiap minggu sekali itu maksimal jam 10 pagi karena ada keterlambatan beberapa jam. Kemudian para perantara itu dikumpulkan, kemudian
diduga dianiaya di satu rumah, itu ditahan mulai maghrib dan baru boleh pulang dini harinya gitu. Setidaknya ada 3 yang sudah melapor, perempuan semua, ada yang mengaku sebagai ibu hamil, kemudian juga ada yang lansia, kemudian juga ada perempuan yang lain gitu. Baik, kemudian untuk penyebabnya sendiri apa penyebabnya dari aksi penganiayaan tersebut? Ya, untuk penyebabnya ya itu tadi. Jadi di Bank Becet itu nasabah itu meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, tapi menerima di depan itu sudah dipotong. Jadi meminjam 1 juta, menerimanya 885 sekitar itu. Kemudian nanti mengembalikannya 130.000 kali 10. Jadi 1.300.000. Jadi mengembalikan itu 1 minggu sekali, jadi diangsur. Nah, ketika ada dan nasabah yang telat mengangsur, jadi si perantara itu yang dicari, yang dimaki-maki oleh oknum Bank Becet itu, dan hari itu juga sudah ada yang telat, kemudian yaitu terjadilah dugaan penganiayaan itu. Baik, kemudian bagaimana dengan tanggapan dari Bupati Wonogiri sendiri dengan adanya aksi penganiayaan oleh Bank Becet tersebut? Ya, untuk Bupati Wonogiri sendiri, Pak Joko Sutopo, beberapa waktu lalu sudah sempat ditemui di Solo. Jadi untuk Pak Bupati sangat prihatin atas yang ditimpa korban, kemudian juga mengecam keras atas tindakan sewenang-wenang itu, dan pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan pihak polisian agar kasus tersebut diusut tuntas dan tidak ada lagi korban-korban yang lain begitu. Seperti apa untuk langkah dari pihak kepolisian sendiri, Erlangga, Bima? Untuk kepolisian kemarin sudah memeriksa sejumlah saksi, jadi saksi-saksi itu sudah diperiksa, kemudian juga informasi terakhir kemarin sudah ada 3 orang yang ditahan, tapi dari pihak kepolisian belum bisa menjelaskan siapa-siapa saja yang ditahan dan apa perannya dalam kasus dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Bima, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Susanti, 36 tahun, warga Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, memukul kepala saudaranya karena terlilit utang. Yang menjadi tersangka penganiayaan, tetapi kasusnya dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Susanti kemudian dibebaskan setelah mendapatkan restoratif justice. Antara Susanti dan korban atas nama Resdiana telah dilakukan perdamaian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Dominius Desmantri di sana. Halo, Domi. Halo rekan Firda. Domi, bisa diinformasikan bagaimana untuk kronologi terjadinya kasus penganiayaan tersebut? Baik, berawal dari Resdiana atau saudari dari Susanti itu memiliki hutang begitu kepada Susanti sebesar atau sejumlah 1 juta rupiah. Lalu selain itu Resdiana tersebut memiliki utang dengan teman Susanti sebesar 620.000. Lalu saat Susanti hendak menagih kepada Resdiana, namun Resdiana tidak memiliki atau sedang tidak mempunyai duit tersebut begitu. Lalu Susanti sempat kesal, lalu terjadilah penganiayaan kepada Resdiana yang dilakukan oleh Susanti. Dan korban Resdiana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jati Agung, lalu berkas sampai masuk ke pengadilan begitu. Lalu terjadi restoratif justice tersebut. Kemudian terkait dibebaskannya tersangka dengan restoratif justice, apa saja yang menjadi pertimbangan dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan? Baik, Firda. Jadi menurut Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Ibu Dwi Astuti Beniati mengatakan kenapa pihaknya memberikan restoratif justice kepada Susanti, karena
syaratnya telah memenuhi syarat. Salah satunya yang pertama, korban atau si Susanti ini belum pernah tersandung masalah hukum. Lalu kedua, tidak pernah tersandung masalah hukum lebih dari 5 tahun. Lalu yang ketiga, nominal atau kerugian yang dialami tidak melebihi dari 2.500.000. Dan yang paling penting adalah terjadinya kesepakatan perjanjian damai antara kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Dominius Desmantri atas laporan Anda. Dan tadi Tribunas Domi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Dwi Astuti Beniati, dan juga korban yang mendapatkan restoratif justice bernama Susanti. Berikut liputannya untuk Anda. Kita di Kejaksaan, kita langsung dengan Desperindak. Desperindak kita sudah koordinasi, kami kasih intel kemarin. Kalau untuk sidak di lapangan, nanti kita akan dampingi. Kalau ada jadwal-jadwal sidak, kita akan ikut mendampingi karena memang ini sangat-sangat ini ya untuk minyak goreng yang langka dan memang ada penurunan harga. Jelek-jelekin saya. Dan dari situ dia nantang saya ini mau jemput anak sekolah, tapi sengaja udah ditunggu dia. Dari situ kami orang berantem. Dia itu mau operasi, dia ngambil tapi nggak mau bayar. Kalau ditagih dia pergi terus. Nah sebelumnya juga sama kawan saya ada juga, saya yang tanggung jawab, dia nggak mau lunasin. Majelis Hakim Mahkamah Syariah Blangpi di Aceh Barat Daya atau Abdia memvonis 23 kali cambuk terhadap Sanusi 49 tahun mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat. Atas putusan itu, Sanusi meminta waktu untuk berpikir atas putusan Majelis Hakim yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Abdia tersebut. Sanusi harus berurusan dengan penegak hukum selesai kedapatan bermain judi kartu poker bersama rekannya pada Kamis 9 September lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Islami News Indonesia, ada Rahmat Saputra di sana. Halo, Rahmat. Halo, rekan Firda. Ya, Rahmat, bisa diinformasikan bagaimana untuk kronologi kasus Ketua KIP Abdia ini bisa dicambuk? Kasus ini berawal dari penggerebekan tim Satreskrim Polres Aceh Barat Daya pada 9 September 2021 lalu, di mana Satreskrim mendapatkan informasi bahwa di salah satu kampung di Kuala Bate, tepatnya di kampung Aluk Pisang, sering terjadi permainan judi poker. Atas laporan tersebut, maka Satreskrim melakukan penggerebekan. Saat penggerebekan itu terdapat ada beberapa orang yang bermain judi poker dan salah satunya Ketua KIP Abdia Sanusi SPD. Dan bahkan memang saat penggerebekan itu awalnya mantan Ketua KIP Abdia ini sempat kabur. Namun setelah ada handphonenya tinggal, pada malam harinya beliau menyerahkan diri ke Polres Aceh Barat Daya, seperti itu. Kemudian apakah beliau saat ini masih masuk ke kantor atau seperti apa informasinya? Informasi yang kita terima sampai saat ini, Sanusi memang masih masuk kantor meskipun beliau tidak lagi menjabat sebagai ketua, namun saat ini beliau menjadi anggota KIP, seperti itu. Lantas Rahmat, untuk proses hukumnya saat ini seperti apa? Kabarnya juga sudah divonis 23 kali cambukan. Oh ya, memang pasca vonis ini Majelis Hakim memberi waktu terhadap mantan Ketua KIP ini untuk berpikir-pikir atas jatuhnya vonis ini. Meskipun hukuman ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun Sanusi meminta agar dia dibebaskan karena memang menurut dia dalam kasus ini dia tidak bersalah. Seperti itu. Dan bahkan bukan itu saja, jika terbukti memang Sanusi ini akan dicopot
dari anggota KIP, karena memang kasus ini selain juga dia melanggar kanun kanun Aceh nomor 14 tahun 2014 nomor 9 pasal 9 tentang maisir, dia juga dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu DKPP RI, tentang pelanggaran penyelenggara pemilu yang intinya dia bisa terancam dicopot seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Rahmat Saputra, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Rahmat juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Majelis Hakim yang diketuai oleh Amrin Salim. Berikut inputannya untuk Anda. Dan terdakwa Panti Nurparisi bin Al-Minyak Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jeriman maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan lebih dari 2 gram emas murni sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Kode Aceh nomor 6 tahun 2012 tentang hukum jenayah. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Saprijal bin Almarhum Abu Bakar, terdakwa 3 Ilyas bin Almarhum Usman, terdakwa 4 Jelani bin Almarhum Muhammad Syam, terdakwa 5 Teslianto bin Yuswati, terdakwa 6 Afrizal bin Almarhum Zamzamidum, terdakwa 7 Faisal Ali Sican bin Almarhum Ali, dan terdakwa 8 Tinun Farisi bin Almarhum Baharudin dengan hukuman ta'zir cambuk masing-masing sebanyak 17 kali. Selanjutnya terdakwa 1 Sanusi bin Almarhum Syafi'i dengan hukuman ta'zir cambuk sebanyak 23 kali. 3. Pemerintah daerah Kuningan terjun langsung ke sejumlah toko Medaran untuk mengawasi jalannya penjualan bahan pokok minyak goreng kemasan Rp14.000. Terlebih dalam beberapa hari kebelakangan, sebagian toko modern saat menjual minyak goreng ini dilakukan pembatasan melalui tanda pengecetan pada jari pembeli seperti masa pemilu usai mencoblos. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Ripai di sana. Halo, Ripai. Halo, Firda. Ya, Ripai bisa diinformasikan kelangkaan minyak goreng di Kuningan ini awalnya seperti apa? Halo. Ya, Ripai bisa diinformasikan, bisa mendengar kami dari studio? Ya, Firda, masuk, Firda. Oke. Ripai bisa diinformasikan awalnya bagaimana adanya kelangkaan minyak goreng di Kuningan ini? Baik, dapat saya jelaskan mengenai kelangkaan terjadi minyak goreng di Kabupaten Kuningan ini, itu akibat daripada keresahan warga, seperti pelaku UMKM, kemudian para pedagang kaki lima, diantaranya seperti pedagang gorengan dan lain sebagainya. Sehingga daripada informasi mengembang dan masuk terhadap pemerintah Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan melakukan investigasi mendadak dengan mendatangi sejumlah toko modern dan beberapa toko retail yang berada di Kabupaten Kuningan. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana hasil dari sidak oleh pemerintah daerah setempat dalam sidak pemeriksaan ke toko-toko modern dalam hal memeriksa stok adanya minyak goreng kemasan Rp14.000 ini? Daripada kegiatan yang dilakukan oleh tim gabungan terdiri dari Kepala Dinas Koperasi Industri Perdagangan, kemudian Satpol PP, juga kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hadir di beberapa titik lokasi toko modern. Hal itu dimaksud sebagai pengawasan langsung terhadap keluhan masyarakat tentang kelangkaan. Juga di lokasi yang dikunjungi oleh tim gabungan pengawasan dalam penyediaan minyak goreng, ada ditemukan dugaan penimbunan yang dilakukan oleh manajemen daripada toko modern, sehingga ini mendapat perhatian langsung daripada tim gabungan saat di lokasi, dan dengan ditemukannya 6 toko modern yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang pelayanan konsumen. Begitu, Firda. Kabarnya juga ada pembatasan pembelian minyak goreng di Kuningan sendiri kepada konsumen. Seperti apa untuk caranya? Mengenai pembatasan pembelian
komoditi minyak goreng ini itu dilakukan oleh manajemen toko modern di berbeda daerah. Sehingga hal ini juga masuk dalam perhatian tim gabungan saat melangsungkan sidak. Kemudian mengenai pembatasan ini dilakukan dengan cara seperti tidak jauh dalam kegiatan pemilihan umum atau adanya pembatasan pembelian konsumen terhadap minyak itu dengan ditandai pakai tanda tinta di jarinya. Jadi para konsumen ini saat usai membeli itu harus mencobloskan salah satu jarinya ke tinta yang disediakan oleh manajemen di toko modern tersebut. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon Ahmad Ripai atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Ripai juga sudah menghimpun keterangan dari Kadis Koperasi Industri dan Perdagangan Kuningan UU Kusmana. Berikut liputannya untuk Anda. Dipersyaratkan aja, Ibu Den ya, kami dari pemerintah daerah mensyaratkan satu keluarga itu satu picis 1 liter atau 2 liter. Boleh pakai KTP nggak apa-apa, itu hanya untuk menertibkan biar tidak ada pembelian besar-besaran salah satu masyarakat ya, atau satu keluarga. Nah ini kan panik buying nih sebetulnya ya. Jadi kekhawatiran masyarakat berlebihan agar minyak goreng ini dianggap langka, padahal distribusinya yang tersendat ya. Iya, betul. Jadi makanya Ibu juga di sini manajemen Sukanta atau Serba memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan khawatir, stok pasti ada, tapi dengan catatan satu keluarga dibatasi ya. Iya Pak. Seperti itu ya. Ini kapan kira-kira datang lagi? Saya kurang tahu Pak, tidak bisa prediksi. Tolong kasih tahu ya, saya minta kontaknya. Ya. Kapan akan datang? Mungkin Pak Tono distributornya akan datang lagi kapan? Saya minta kontak nomor ini. Boleh. Kalau udah datang nanti hubungi ya. Oh, boleh Pak. Biar tahu, kita akan mantau terus ya. Iya Pak. Terima kasih Pol PP sudah bersama Adin Nanang bahwa kita ini pada hari ini sudah melakukan sidak dan ternyata alhamdulillah beberapa toko retail stok masih banyak dan ini cukup mengembirakan buat kita semua. Dan nanti untuk masyarakat di wilayah Jalaksana terus di Kuningan Kota juga masih banyak stok di Gria dan Sugia. Jadi jangan khawatir masyarakat, tentunya stok minyak goreng ini masih banyak. Jadi jangan panik, tetap seperti biasa, jangan ada aksi borong seperti itu. Himbauan yang tadi yang ada persyaratan belanja tadi. Nah ini yang terkait dengan tadi beberapa yang sudah kita temui, yaitu di beberapa tempat ya yang melaksanakan atau melakukan himbauan ada bersyarat seperti itu, ya kita menghimbau juga kepada mereka bahwa itu tidak benar dan salah. Tidak boleh ada yang memberatkan masyarakat untuk pembelian minyak goreng ini, dan semuanya tidak bersyarat. Tidak boleh ada bersyarat ya seperti itu, sehingga kita tadi di Garawangi maupun di Luragung himbauan itu kita cabut ya, seperti itu. Saya kira itu ya Pak Eman, terima kasih dari Satpol PP ya. Jadi Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil,
Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus COVID-19 di Sumatera Selatan masih terus bertambah, bahkan hari Selasa 15 Februari, penambahan kasus baru COVID-19 mencapai 1.095 orang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesti Nuraini mengatakan peningkatan yang terjadi ini cukup luar biasa. Seperti waktu varian Delta juga di atas 1.000 orang. Hanya saja kebutuhan rumah sakit untuk tempat isolasi tidak seperti dahulu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Linda Trisnawati di sana. Halo Linda. Halo Firda. Ya Linda, bisa diinformasikan kasus COVID-19 di Sumsel ini sedang meningkat. Bisa Anda gambarkan secara rinci terkait hal ini? Oke ya, memang kasus COVID-19 di Sumatera Selatan saat ini terus mengalami peningkatan. Dapat saya contohkan pada tanggal 15 Februari itu terjadi peningkatan sampai 1.095 kasus baru. Dengan pertambahan 1.095 kasus baru ini artinya di Sumsel sudah ada 65.307 kasus COVID-19 di Sumsel. Dengan rincian yang sudah sembuh ada 57.401 dan untuk yang sudah meninggal itu ada 3.091. Artinya masih ada kasus aktif sebanyak 4.815 orang di Sumsel. Begitu Firda. Linda, bisa dijelaskan analisa perkembangan kasus COVID-19 di Sumsel saat ini seperti apa? Oke, memang untuk kasus COVID-19 di Sumsel ini trennya mengalami peningkatan sejak 3 minggu terakhir gitu ya. Kalau menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, adanya penambahan kasus sebanyak 1.095 ini termasuk luar biasa dan memang saat ini sedang puncak-puncaknya untuk kasus COVID-19. Nah, menurutnya peningkatan yang luar biasa ini sama seperti waktu adanya varian Delta. Dalam sehari bisa mencapai 1.000-an gitu ya. Hanya bedanya kalau dulu itu untuk bed occupancy atau keterisian tempat tidurnya bisa di atas 80%, maka untuk saat ini tidak mencapai 80%. Artinya di Sumsel saat ini untuk bed occupancy-nya itu hanya 38% saja. Begitu Firda. Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumsel sendiri untuk menyikapi naiknya kasus COVID-19 untuk saat ini? Ya, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel sendiri sudah mengeluarkan surat edaran gitu ya, berupa imbauan kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi lonjakan COVID-19 di Sumsel. Nah, Kepala Dinas Kesehatan ini mengimbau kepada kabupaten kota, baik untuk direktur rumah sakit, kepala rumah sakit, untuk menyiapkan rumah sakit bed tempat tidurnya kabupaten kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap COVID-19 RS secara umum. Lalu yang kedua mengantisipasi untuk menyiapkan penambahan kapasitas perawatan bagi pasien COVID-19 untuk melakukan konversi tempat tidur non-COVID menjadi tempat tidur COVID-19, baik untuk isolasi mandiri maupun untuk yang memerlukan perawatan khusus. Yang ketiga melakukan pengaturan SDM-nya yang melayani pasien COVID-19. Baik juga seperti penyediaan obat-obatan, logistiknya. Nah, itu dihimbau untuk 3 bulan ke depan itu agar lebih aman gitu ya. Dan terakhir itu diharapkan ada kerjasama antara dinas sosial maupun dinas terkait untuk menyediakan fasilitas isolasi mandiri terpusat bagi pasien COVID-19. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Linda Trisnawati atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Linda juga sudah mengirim keterangan dari Lesti Nuraini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau untuk level PPKM ini penilaiannya kan banyak, tidak hanya peningkatan kasus saja ya, kapasitas respon ya, kemudian rumah sakit, penambahan kasus juga ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Harus dilaksanakan oleh pemerintah. Deteksi dini, kemudian harus di tracing secara masif dan segera di treatment. Untuk yang sedang dan berat saja yang ke rumah sakit, sedangkan yang ringan itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Vaksinasi siswa sekolah dasar di Kota Serang masih belum maksimal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Alpedi, mengatakan hal itu dipicu karena banyak orang tua siswa yang memahami bahwa vaksin itu adalah berbahaya. Dikbud Kota Serang sudah melakukan upaya pendekatan khusus kepada masyarakat.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati di sana. Halo Milda. Halo rekan Firda, ya. Ya, Milda, bisa diinformasikan total ada berapa jumlah SD negeri dan swasta di Kota Serang yang seharusnya mengikuti vaksinasi COVID-19 ini? Ya, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, tadi bahwasanya jumlah SD negeri dan swasta di Kota Serang sebanyak 261 sekolah. Namun sejak sampai hari Selasa kemarin, sekitar 55 SD baru melaksanakan vaksinasi siswa. Sampai hari ini sendiri, tadi ketika ditemui di SD Negeri Kubang, Kecamatan Curug, Kota Serang, bahwasanya total capaian vaksinasi pelajar di Kota Serang sendiri baru mencapai 5% atau sekitar 5.300 dari total yang ditargetkan, yaitu sebanyak 500.000 lebih. APD sendiri dia menargetkan bahwasanya vaksinasi akan rampung sekitar bulan Desember 2022, begitu rekan Firda. Milda, bagaimana untuk kendala yang dihadapi oleh Dindikbud Kota Serang sendiri terkait vaksinasi anak di sana? Ya, adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, bahwasanya tadi mengatakan masih ada para orang tua yang enggan anaknya untuk divaksin lantaran beredar desas-desus bahwasanya anak yang usai melaksanakan vaksinasi itu meninggal, begitu rekan Firda. Sementara itu APD beserta dengan Dinas Kesehatan melakukan koordinasi kepada para orang tua siswa dan juga bersama kepala sekolah setempat untuk sosialisasikan kepada para orang tua bahwasanya vaksinasi itu tidak menyebabkan siswa sampai meninggal dunia. Selain itu juga pihaknya melakukan pencerahan kepada para orang tua bahwasanya vaksin adalah bagian dari untuk meningkatkan imun tubuh dan juga agar para siswa itu terhindar dari penyebaran virus COVID-19, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Milda Niati, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Milda juga sudah menghimpun keterangan dari Kadin Dikbud Kota Serang LPD. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau belum vaksin, divaksin. Tidak hanya orang tua, ada nenek-nenek juga kalau perlu vaksin, divaksin. Gitu. Jadi sasarannya ke depan mah tidak hanya siswa, tapi orang tua yang antar atau nenek-nenek yang belum divaksin, itu juga kita harus lakukan vaksinasi. 468 yang sasaran kita itu 468. Yang menyatakan siap 262. Berarti 200 lagi, 206 lagi yang belum. Nah itu proses kan Pak? Nah proses. Sambil menyusul. Oh, ini di SD ini Pak? Iya. Di SD posisi di Kubang. Iya. Pak, guru 8, sekarang ini yang kemarin-kemarin terpapar itu sudah sembuh. Jadi hanya 2 orang lagi aja siswa mah. Kalau guru 8. Guru ini ya isoman gitu ya, di rumah dia istirahat dia. Tapi kalau siswa ya yang 2 ini juga di rumah. Ya, tapi untuk hak belajarnya diberikan secara daring. Yang 200 itu, yang 200 siswa itu masih ada keprihatinan dan kekhawatiran. Terus kami lakukan koordinasi dengan kelurahan untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa vaksinasi ini bukan untuk mematikan siswa, bukan, justru mendorong daya imun siswa supaya tidak terpapar oleh virus COVID. Satgas COVID-19 Kota Jayapura kembali menemukan penumpang yang reaktif pada saat melakukan operasi justisi di Pelabuhan Jayapura pada Selasa 15 Februari 2022. Pengetatan terus dilakukan Satgas COVID-19 Kota Jayapura guna mengantisipasi penyebaran Omikron dari luar Papua. Diketahui setiap masuknya kapal penumpang di Pelabuhan Jayapura dilakukan tes antigen secara rutin. Dan alhasil dari 149 penumpang KM Ciremai, terdapat 34 orang dinyatakan reaktif. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua. Ada Hendrik Rewapatara di sana. Halo, Hendrik. Halo, selamat siang rekan Firda dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dijelaskan apa saja tindakan yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 terhadap setiap penumpang yang reaktif ini? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya informasikan bahwa penumpang yang dinyatakan reaktif oleh tim Satgas COVID Kota Jayapura ini langsung dipisahkannya, di mana pada saat setiap kapal besar masuk di Pelabuhan Jayapura, di mana para pasukan Satgas ini
menanyakan yang dari luar Papua dan juga dari dalam Papua sendiri dipisahkan, sehingga di mana nantinya setelah melakukan rapid antigen dan ditemukan ada yang reaktif langsung diarahkan ke tempat karantina yakni LPMP Kota Raja. Begitu rekan. Apakah penumpang yang reaktif ini berasal dari Papua ataukah dari luar Papua, Hendrik? Iya rekan Firda, untuk penumpang yang dinyatakan reaktif sebanyak 34 ini dari 149 penumpang dari luar Papua, dan itu pada saat kemarin. Dan sebelumnya ada kapal Dobon Solo juga terdapat 59 penumpang yang dinyatakan reaktif. Namun baru saja ini ada di Pelabuhan Jayapura ada kapal Labobar masuk, namun saya dan juga Tribuners yang ada di Kota Jayapura sendiri belum mengetahui atau mengupdate terkait data terbaru untuk apakah ada pasien atau tidak, apakah ada penumpang yang reaktif atau tidak. Begitu rekan. Baik, Hendrik, bisa diinformasikan apakah nantinya setelah adanya temuan penumpang yang reaktif dari luar Papua ini, apakah nantinya Satgas terus melakukan operasi justisi di pelabuhan tersebut? Ya rekan Firda, dari hasil wawancara bersama Wakapolresta Kota Jayapura yang juga sebagai koordinator penegakan hukum dan disiplin, ia menyampaikan bahwa para petugas Satgas COVID-19 Kota Jayapura akan secara rutin melakukan tindakan yakni memeriksa setiap penumpang yang pada saat kapal bersandar di Pelabuhan Jayapura untuk nantinya ke depannya mencegah terkait penyebaran virus COVID-19 varian Omikron di Kota Jayapura terlebih khusus. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik Rabatara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku
nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komoditi minyak goreng pada sejumlah mal dan swalayan di kota Sorong, Papua Barat mulai mengalami kelangkaan stok. Salah satunya yakni Ramayana Mall dan Alfamart di kota Sorong. Manajer Ramayana Mall Sorong Ardiansyah Putra mengatakan minyak goreng di Ramayana Mall dijual sesuai harga dari arahan pemerintah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Hasharira Rusun di sana. Halo, Safwan. Halo, Firda. Ya, Safwan, bisa diinformasikan bagaimana kondisi minyak goreng di swalayan di kota Sorong ini saat ini? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari kota Sorong, Papua Barat bahwa terkait dengan kelangkaan minyak goreng khususnya di sejumlah swalayan dan juga mal di kota Sorong sendiri sudah sejak beberapa hari ini kelangkaan minyak mulai terasa di minyak goreng, maksud saya mulai terasa di sejumlah mal di kota Sorong. Salah satu Alfamart di kota Sorong pun stoknya mulai kosong sejak minggu kemarin dan mereka mengaku bahwa sampai saat ini belum ada pengadaan stok yang baru dan juga Ramayana Mall juga begitu, Firda. Baik, kemudian hal apa yang membuat sehingga minyak goreng di sana langka stoknya? Ya, sampai saat ini berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari pihak Ramayana dan juga Alfamart, sejumlah Alfamart di kota Sorong, mereka mengaku bahwa hingga saat ini penyebab terjadinya kelangkaan tersebut mereka belum mengetahui secara pasti, namun mungkin kemungkinan besar adalah diakibatkan karena harganya turun sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan beberapa waktu yang lalu begitu, Firda. Sofan, bagaimana kemudian tanggapan dari dinas terkait adanya kelangkaan stok minyak goreng kemasan Rp14.000 di kota Sorong saat ini? Ya, terkait dengan kelangkaan tersebut, kemarin saya sempat mewawancarai kepala dinas dan kepala dinas mengaku bahwa dengan adanya kelangkaan tersebut pihaknya akan segera melakukan operasi ke sejumlah mal dan juga swalayan di kota Sorong untuk mengecek langsung stok di lapangan begitu. Dan jika misalkan ada pihak yang sengaja untuk menimbun minyak goreng, maka otomatis izinnya akan dicabut begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Sofan, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner Sofan juga sudah menghimpun keterangan dari manajer Ramayana Mall Sorong, Ardiansyah Putra, dan juga Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong, Andi Asmurov. Berikut liputannya untuk Anda. Masih ada ya Kak ya, tapi dalam bahasanya kita bilang cukup lah untuk persiapan lebaran. Untuk saat ini kita masih jual dengan harga sesuai dengan pemerintah. Untuk 1 liternya 14.000, untuk 2 liternya 28.000. Tapi sekarang kita ada pembatas setiap harinya Kak, jadi kita hanya display di kasir. Tetap 1
satu orang yang nanya minyak goreng kita kasih untuk satu orang satu. Kalau kita pajang semua, kita menghindari dari ini Kak, dari pedagang-pedagang yang niatnya untuk, kita nggak tahu ya, kita udah membatasin, akhirnya orang customer datang 3 orang, anak, kakak, bapak, mamanya itu dibilang itu orang lain, padahal itu satu rumah. Kita kan batasin satu orang satu Kak, seperti itu. Berarti perharinya biasa jual berapa tuh Pak? Kita per hari, kalau sekarang kan dengan sekarang kita per hari bisa 20 karton seperti itu. Karena stok juga kita dari Jakarta juga kita udah diwanti-wanti kita akan kekurangan minyak juga seperti itu. Suatu daerah untuk di stok di Ramayana pun kita bilang cukup lah, hampir mendekati kata habis lah seperti itu. Karena kita nunggu juga dari Surabaya, dari Jakarta juga sampai sekarang belum dikirim lagi Kak. Di mana-mana terjadi hal yang sama ya, di Medan, di Surabaya, di Kalimantan. Ada juga para distributor yang memanfaatkan situasi ini untuk menimbun barang. Nah ini masih indikasi ya, nanti kami akan melakukan pengawasan ke gudang-gudang dalam beberapa waktu ke depan ini. Saya belum melakukan pertemuan internal antara kepala bidang yang menangani bidang perdagangan. Nah setelah itu saya juga belum mendapat laporan dari teman-teman teknis yang selalu melakukan pengawasan di lapangan. Memang masalah ini kompleks ya, apa saja kita disorot. Nah itu yang harus teman-teman sadari juga. Di mana-mana terjadi hal yang sama. Hanya saja kita jangan sampai memberi jangan sampai ada distributor nakal memanfaatkan situasi seperti ini sehingga menyimbun, akibatnya terjadi sebuah kelangkaan hingga menekan daya beli masyarakat atau harga naik dari yang sesungguhnya. Berarti diduga ada penimbunan ini ya Pak ya? Itu masih indikasi. Ya kami berharap supaya kami akan melakukan tindakan action turun ke lapangan untuk bukan saja di lapangan tapi langsung ke gudang-gudang. Tapi sejauh ini Pak ada tidak data yang masuk ke Dinas Perdagangan kalau stok minyak goreng saat ini di Kota Sorong nih ada berapa banyak gitu Pak? Data itu saya belum tahu. Saya tidak bisa teman nanti saya itu yang tadi saya katakan bahwa saya belum mendapat laporan dari kepala bidang perdagangan ya yang terkait hal-hal seperti ini. Jadi intinya bahwa semenjak dikeluarkannya peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 ini sampai hari ini belum ada turunannya, belum ada petunjuk teknis ke kita sehingga kita bisa melakukan pengawasan di lapangan mengacu kepada petunjuk teknis atau perintah provinsi maupun. Harga minyak goreng kemasan kembali naik di Hulu Sungai Tengah. Sejumlah pedagang sembako di Pasar Keramat Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengaku kesulitan mendapat pasokan minyak goreng dengan harga murah. Saat membeli di toko besar untuk dijual kembali pasokan dibatasi. Bahkan pada Rabu 16 Februari, pembeli hanya mendapatkan 1 dus isi 12 kemasan 1 liter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Hanani di sana. Halo Hana. Halo Firda, selamat sore. Ya, Hana bisa diinformasikan sejak kapan terjadi kenaikan harga minyak goreng di Hulu Sungai Tengah ini? Baik Firda, selamat sore Tribuners. Kelangkaan minyak goreng masih terjadi juga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Sejak pemerintah pusat mengumumkan HET atau harga eceran tertinggi Rp14.000 di pasar tradisional ini, masyarakat tidak pernah merasakan minyak goreng satu harga tersebut. Pantauan saya di Pasar Keramat Barabai yang merupakan pasar tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, harga termurah itu di kisaran Rp15.000 sampai Rp16.000 per liter. Namun sejak Senin sampai Rabu hari ini, harga kembali menjadi Rp18.000 per liter untuk semua merek. Adapun penyebabnya selain stok terbatas, beberapa pedagang pengecer yang saya wawancarai juga mengaku membeli dari pedagang besar dengan harga di atas HET tadi. Itu pun dengan stok yang sangat terbatas. Firda. Kemudian sudah sejak kapan pedagang pengecer kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng ini murah ini? Baik, menurut pedagang pengecer di toko-toko di Pasar Keramat Barabai, terbatasnya pasokan minyak goreng di
pedagang besar terjadi sejak Senin lalu. Bahkan sales-sales yang biasa memasok ke pengecer yang biasanya yang sudah 3 hari ini tidak ada lagi. Kalaupun bisa membeli di toko besar, mereka harus membeli juga secara bundling dengan produk lain. Contohnya membeli 1 dos minyak goreng itu harus dibundling dengan 1 pak garam. Jadi minimnya pasokan minyak goreng inilah yang membuat harga kembali naik. Belum adanya harga yang sesuai head juga terjadi di sejumlah minimarket di Barabai. Rata-rata minimarket membandrol harga di kisaran 17.000 sampai 18.000 tergantung merek dan kemasannya. Untuk diketahui juga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini tidak terdapat retail atau retail modern. Jadi yang ada hanya minimarket karena sesuai perda dari Pemkab setempat yang ingin melindungi pedagang lokal. Firda. Kemudian apa yang dilakukan oleh dinas terkait hal ini adalah Dinas Perdagangan dengan adanya naiknya harga minyak goreng kemasan ini? Baik, Rabu pagi tadi tim dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UMKM Hulu Sungai Tengah melakukan pemantauan dengan menurunkan tim yang dipimpin Kepala Dinas Pak Sahruli didampingi 4 perwakilan distributor minyak goreng yang berbeda merek. Kemudian tim melakukan pemantauan sekaligus pengawasan ke toko-toko sembako di pasar agrobisnis maupun di pasar Keramat Barabai. Selain melakukan pengawasan, tim juga mengingatkan para pedagang dan pengecer agar menaati aturan pemerintah agar mereka tuh menjual sesuai head yaitu 14.000 untuk kemasan premium dan 13.500 untuk kemasan sederhana. Sedangkan untuk minyak curah itu sudah lama tidak ada lagi di pasar tradisional Barabai. Namun pedagang beralasan belum bisa menerapkan harga tersebut karena sulitnya mendapatkan stok baik melalui sales maupun melalui pedagang besar dan membelinya pun mereka di atas head atau harga eceran tertinggi tadi. Kemudian Kepala Dinas Perdagangan pun mengingatkan agar ke depan para pedagang pengecer di pasar tidak lagi membeli dari tangan ke tangan, tapi membeli langsung dari distributor. Pak Sahruli juga tadi meminta pihak distributor agar menyederhanakan sistem pendistribusian mereka agar menjual langsung juga ke pengecer di pasar-pasar seperti itu. Selain sidak ke pengecer tadi, tim Dinas Perdagangan juga sidak ke pedagang besar, diantaranya ke toko Mimin di Jalan HM Sarkawi Barabai yang pemiliknya itu bernama Saukani. Nah, dari pedagang besar tadi juga diperoleh informasi bahwa selama ini untuk distributor tertentu masih memberikan stok yang sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan pasar. Dan Kepala Dinas Perdagangan juga mengimbau pihak distributor agar mendukung terlaksananya program pemerintah terkait kebijakan harga minyak goreng agar tak ada lagi permainan harga akibat terbatasnya pasokan tadi. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post Hanani atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Hana juga sudah menghimpun keterangan dari Doni distributor minyak goreng dan juga Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Sahruli. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah kita tingkatkan nih, karena kami dari Dinas Perdagangan sendiri sudah sering sebetulnya melakukan pemantauan pasca kebijakan pemerintah baik subsidi per 19 Januari maupun kebijakan harga ikan tertinggi per 1 Februari. Nah, kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi juga baik dengan pedagang besar, perwakilan pengecer maupun distributor. Ada kesepakatan kita langsung turun nih, tiga-tiganya nih, distributor dan tim gabungan. Kita lacak betul, kita pantau langsung permasalahannya di mana. Nah, dari beberapa testimoni dari pedagang, rantainya ini mungkin, rantai ini yang kita sikapi. Karena tadi ada yang dari pedagang ke pedagang juga ngambilnya. Beberapa tangan gitulah. Nah, rantainya ini, makanya tadi kita minta bantuan dari distributor, kalau bisa perluas deh aksesibilitas pedagang kita langsung ke distributor. Iya.
Setelah kebijakan harga yang 14.000 ini, untuk kita pedagang besar, kita ada penjatahan Bu istilahnya. Penjatahan untuk pedagang besar, kita kasih antara 5 sampai 10 dus. Nah, untuk pedagang kecil, kita berikan antara 1 sampai 2 dus Bu, untuk ketentuannya dari internal kami. Nah, untuk masalah sampai ke pedagang kecil, kita kembali lagi masalah suplai Bu. Kita suplai dari pabrik ke distributor. Nah, ini kadang masih terkendala dari suplainya tersebut. Pasokannya Pak lah. Pasokan, betul. Jadi Bu, memang benar yang dikatakan para pedagang atau pedagang-pedagang pemilik toko bahwa pasokan memang terbatas. Iya, betul Bu. Kalau untuk saat ini saya tanya-tanya rekan-rekan distributor lain, rata-rata untuk pasokan banyak yang kosong. Ada yang sudah seminggu kemarin sudah banyak kosong. Di tempat kami sudah hampir ya dari awal sidak Pak ya, kita sudah stok sudah menipis dan dari dinas sudah di stok nih. Oh Pak, perkiraan mungkin nggak sampai berapa hari sudah habis stok saya kan gitu. Oke. Untuk harga ke harga untuk pedagang. Oke, harga ke pedagang Bu, minyak dari minyak Sabrina dengan sedap kita sudah harga 13.000 untuk satu bicisnya. Satu bicis. Gitu Bu. Nah, harga 13 berarti margin keuntungan di pedagang Rp1.000. Kalau kita masuk ke pedagang besar, berarti kan kita sarankan untuk menjual 13.500 nih, supaya ke pedagang kecil ada margin keuntungan Rp500. Oke, itu pedagang besar tadi ya. Oke, pedagang besar. Berbagi keuntungan lah ya. Oke, betul. Kalaupun pedagang kecil dapat harga dari distributor, berarti sudah harga Rp13.000. Rumah warga di Jalan Pilang, Desa Dukong, RT 9 RW 2, Kabupaten Belitung, mengalami kebakaran hebat pada Selasa 15 Februari kemarin. 1 unit mobil, 1 unit motor, dan beberapa bagian rumah hangus dilalap si jago merah. Pemilik rumah bernama Jamburi Ilyas Lemas melihat kondisi rumahnya dan kendaraannya yang hangus terbakar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Adelina Nurmalitasari di sana. Halo Adel. Halo Firda. Ya, Adel, bisa diinformasikan bagaimana untuk kronologi kebakaran hebat tersebut? Baik Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa kejadian kebakaran ini pertama kali terlaporkan ke BPBD dan Damkar Kabupaten Belitung sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat, yang kemudian tim Damkar langsung meluncur ke lokasi kejadian dan mendapati sebagian rumah sudah dalam kondisi terbakar. Petugas Damkar kemudian sigap berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 20 personil dan 2 truk pemadam kebakaran. Setelah berkutat selama sekitar 25 menit memadamkan api termasuk merobohkan tembok yang lapuk akibat kebakaran, tim Damkar pun bisa memadamkan api. Ditemui seusai kebakaran, Kepala BPBD dan Damkar Kabupaten Belitung, Henry Suzanto, juga mengatakan belum bisa memastikan penyebab munculnya api karena tidak adanya sumber api di sekitar kejadian, dan pemilik rumah Jumbari Ilyas juga mengatakan tidak mengetahui secara pasti penyebab kebakaran karena saat itu dirinya sedang berada di dalam toko yang berada di belakang rumah, sehingga ia tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang rumah. Tetangga sekitar pun juga mengatakan baru menyadari kejadian tersebut setelah melihat mobil pemilik rumah sudah dalam kondisi terbakar, Firda. Apa saja barang-barang yang terbakar dan bagaimana pada kejadian ini? Iya, Firda. Setelah kejadian ini, kejadian kebakaran ini memang membuat pemilik rumah Jumbari Ilyas Lemas menyaksikan barang-barang berharga miliknya dilalap api. Beberapa barang yang bisa dilihat sudah dalam kondisi hangus, yakni 1 unit mobil dan 1 unit motor serta perabotan rumah tangga, juga dokumen pribadi miliknya. Rumah milik warga Jalan Pilang, Desa Dukong ini juga sebagiannya hangus terbakar. Hanya barang-barang dagangan di toko yang masih bisa dievakuasi dengan bantuan warga setempat. Baik, Adel, kemudian adakah mungkin korban jiwa ataupun korban luka dari kejadian kebakaran tersebut? Iya, Firda dan Tribunus, atas kejadian ini dipastikan tidak ada korban jiwa ataupun korban luka karena memang saat kejadian kebakaran pemilik rumah tidak bisa menyelamatkan diri dan posisinya tidak berada di dalam rumah. Termasuk juga anak pemilik rumah ini saat kejadian itu tengah berada di sekolah. Jadi dipastikan tidak ada korban jiwa ataupun korban luka atas kejadian ini, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung, Adelina Normalitasari atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Adel juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala BPBD dan Damkar Kabupaten Belitung, Hendri Susanto. Berikut liputannya untuk Anda. Personil lebih kurang 20 orang lah ya. Pak, tadi menerima laporan jam berapa? Kami Danrul Husin menerima laporan jam 12.15 menit lebih kurang. Kemudian tim langsung meluncur ke TKP dan memang sampai di TKP kondisi rumah ini sudah hampir terbakar seluruhnya. 70% lah Pak ya, terbakar. Jadi tim damkar berjibaku dengan api ini lebih kurang 25 menit ya sini ya. Sampai dengan perobohan bangunan yang lapuk ya atau akibat kebakaran ini, dan api dapat dipadamkan. Pak, yang terbakar dari pantauan di lapangan pihak damkar ada kendaraan Pak? Memang terdapat 1 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2 yang terbakar, dan beberapa perabot rumah tangga, dan menurut keterangan dari pemilik rumah berikut dokumen pribadi dan dokumen usaha beliau pun ikut terbakar semua. Jadi tidak banyak barang yang dapat diselamatkan. Untuk korban jiwa ada? Korban jiwa tidak ada. Korban jiwa tidak ada. Tetapi kami terus terang tidak bisa memprediksi apa penyebab kebakaran ini karena kami melihat tidak ada sumber api kan. Nah, yang ada langsung terbakar. Jadi kami tidak bisa menganalisa apa penyebab kebakaran ini. Waktu kebakaran Pak ada orang di dalam rumah? Sudah diungsikan dari masyarakat. Sudah dievakuasi lah Pak ya? Sudah dievakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Oke, termasuk barang-barang sebagian? Termasuk apa yang bisa dibawa atau diangkat oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Telah terjadi kebakaran bangunan di kantor Desa Dalam, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat pada Senin 14 Februari, sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Kobaran api bisa dipadamkan pada pukul 13.13 oleh aparat dan masyarakat di Kecamatan Selimbau menggunakan mesin robin dan alat pemadam seadanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Sahirul Hakim. Halo, Sahirul. Halo, Firda. Ya, Sahirul, bisa diinformasikan bagaimana kronologi kejadian kebakaran tersebut? Oke, terima kasih Firda. Selamat siang, Tribunnews. Telah terjadi kebakaran kantor Desa Dalam di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat pada Senin 14 Februari 2022 sekitar jam 12 lewat. Bahwa kejadian kebakaran pada saat kondisi aktivitas di kantor desa itu masih ada pelayanan kepada masyarakat, tiba-tiba api langsung membesar dan hingga hampir merembet ke rumah warga sekitar kantor desa Firda. Kemudian api bisa dipadamkan setelah 1 jam setelah kejadian oleh masyarakat setempat dan sejumlah aparat yang ada di kecamatan tersebut, Firda. Syahrul, kemudian apakah saat ini sudah diketahui terkait penyebab kebakaran tersebut? Oke, terima kasih Firda. Untuk sementara penyebab dari kebakaran kantor Desa Dalam, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan, Firda, sehingga belum ada belum ada penyebab kebakaran. Namun dari pihak informasi dari desa bahwa api tersebut berasal dari aliran listrik, Firda. Apakah juga ada korban jiwa maupun korban luka yang terdampak dari adanya insiden kebakaran ini, Syahrul? Okay. Menurut informasi yang saya terima dari kepala desa dan pihak polisi, hingga saat ini belum ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Hanya saja memang bangunan kantor desa tersebut habis terbakar beserta surat menyurat di desa, Firda. Lantas apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kapuas Hulu sendiri terkait adanya peristiwa kebakaran ini? Oke, Firda, hari ini
hari ini rombongan pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu yang diwakili oleh Wakil Bupati Kabupaten Kapuasulu bersama sejumlah anggota DPRD, hari ini mereka melakukan peninjauan langsung kondisi pasca kebakaran kantor desa dalam Kecamatan Selimbau tersebut, Firda. Mungkin ada langkah-langkah terkait pasca kebakaran pembangunan kantor desa, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Sairul Hakim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolda Kaltara menyambangi kantor Gubernur Kaltara pada Rabu 16 Februari. Kunjungan Irjen Pol Daniel Aditya Jaya itu adalah yang pertama kalinya sejak dilantik menjadi Kapolda Kaltara pada akhir Januari lalu. Menurut Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, kunjungan Kapolda Irjen Pol Daniel Aditya Jaya ini dalam rangka bersilaturahmi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi di sana. Halo, Faudi. Halo rekan Firda dan Tribuners. Ya, Faudi, bisa disampaikan apa pembahasan kunjungan Kapolda Kaltara ini? Ya baik, setelah dilantik pada akhir Januari lalu, ini adalah kunjungan pertama Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya ke kantor Gubernur Kaltara. Di kantor Gubernur Kaltara disambut langsung oleh Gubernur Zainal Paliwang. Menurut Gubernur Zainal Paliwang, selain untuk bersilaturahmi, kunjungan Kapolda Kaltara dalam rangka membahas mengenai situasi keamanan dan ketertiban di Kaltara. Begitu kan, Fibra? Kemudian, Faudi, bagaimana situasi keamanan di kawasan industri di Kaltara sendiri? Ya, memang untuk pembahasan terkait keamanan tadi, salah satu yang dibahas juga mengenai keamanan dan kelancaran proyek strategis nasional di kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning Mangkupadi. Dan menurut Kapolda Kaltara Daniel Aditya Jaya, sampai saat ini kondisi keamanan di wilayah Tanah Kuning Mangkupadi masih kondusif dan pihaknya akan mendukung Pemprov Kaltara dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta dalam rangka memperlancar investasi yang ada di Kaltara. Karena menurut Gubernur Zainal Paliwang, dalam waktu dekat atau pada bulan Maret dan April mendatang, alat-alat berat akan tiba di daerah kawasan industri untuk mulai proses konstruksi kawasan industri hijau yang digadang-gadang sebagai yang terbesar di dunia. Begitu kan, Firda? Baik, Faudi, bisa Anda informasikan langkah apa yang diambil oleh pihak kepolisian sendiri untuk menjaga keamanan di kawasan Kaltara? Ya, secara lebih spesifik, Kapolda Kaltara yang juga berpengalaman di Badan Pertanahan Nasional menegaskan bahwa pihaknya akan memberantas praktik-praktik mafia tanah khususnya di daerah sekitaran kawasan industri dan pelabuhan internasional KIPI Tanah Kuning Mangkupadi. Ini dilakukan agar proyek yang jadi PSN tersebut dapat lancar sehingga tidak ada hambatan dalam progres pembangunan konstruksi di kawasan KIPI Tanah Kuning Mangkupadi. Begitu kan, Firda? Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdanana, mewakili kru petugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.